Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini merupakan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Baby Kresami. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, Baby, hari ini tanggal 22 Juni tahun 2022 ini merupakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495. Ya. Wow, kita akan rasakan nanti ya seperti apa keseruan-keseruannya nih bersama dengan teman-teman di lapangan. Tapi kalau Baby, pengalaman hidup di Jakarta ini kira-kira apa nih kesan dan pesannya? Memang Jakarta ini menjadi salah satu tempat yang bersejarah ya, karena juga saya lahir di sini, Wilson. Jadi dari kecil juga sudah banyak sekali mengenai ibu kota kita sendiri, yaitu Jakarta. Harapannya ya memang di tahun yang ke-495 ini bisa menjadi Jakarta yang lebih maju, lebih bersih, lebih sehat tentunya, dan lebih baik lah. Betul secara sekali. Infrastruktur juga keseluruhan. Betul sekali. Nah, tentu saja tidak ketinggalan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menggelar upacara perayaan hari ulang tahun ke-495 ibu kota di Monumen Nasional. Nah, upacara ini, Wilson, dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Acara dimulai dengan adanya pawai dari finalis Abang None DKI Jakarta dan aparatur sipil negara dari berbagai wilayah di Jakarta. Sebanyak 1.000 peserta hadir dalam upacara ini. Upacara ini juga diikuti oleh warga yang berhasil mendaftar secara daring melalui laman yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Upacara juga bisa disaksikan secara virtual melalui akun resmi YouTube Pemprov DKI Jakarta. Nah, Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mencanangkan nama Jakarta Hajatan sebagai bentuk perayaan HUT Jakarta. Nah, tema yang diangkat tahun ini adalah Celebrate Jakarta, kolaborasi, akselerasi, dan juga elevasi. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah menggelar sejumlah kegiatan perayaan HUT DKI sejak 24 Mei lalu. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ambulans pengantar jenazah menjadi korban tawuran menggunakan busur dan anak panah di wilayah Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 6 warga diketahui terluka akibat tembakan anak panah. Video amatir yang terekam dari dalam ambulan pengantar jenazah menunjukkan bagaimana ambulan itu diserang warga sekitar Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sopir ambulan terpaksa memacu kendaraannya untuk menghindari amukan warga. Menurut keterangan salah satu saksi mata, Idrus mengungkapkan bahwa sebenarnya ambulan tersebut memang sedang membawa jenazah. Namun ada kemungkinan disusupi sekelompok provokator yang sengaja memulai tawuran anak panah. Merabat lokasi ini mereka masuk situ, ya itulah yang rata-rata tidak pakai helm. Oh, biasa bisa jadi disusupi. Disusupi kemungkinan besar karena teman-teman saudara kita dari etnis Toraja itu dia bilang tidak pernah, kami pasti lengkap. Belum diketahui secara pasti siapa dan apa yang memulai terjadi tawuran anak panah tersebut. Namun akibat insiden tersebut diketahui 6 orang terluka terkena tembakan anak panah dan sudah dirawat di Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Ada kekhawatiran bagi warga dan rombongan ambulan yang melintas menjadi korban dari aksi tawuran yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Pihak Polsek Biringkanaya meminta awak media untuk mencari detail informasi kepada pihak Polres Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Perkembangan kasusnya kita telah terhubung bersama dengan Kasubag Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando Sambolangi. Selamat pagi Pak Lando, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak di Lapor Polisi. Baik, Pak, kami ingin bertanya Pak Lando, ini kami juga ingin mengkonfirmasi apakah memang benar salah satu kelompok penyusup yang iring-iringan mobil jenazah atau ini memang sedang mengantarkan jenazah Pak sehingga ada kejadian ini? Pak Lando, selamat pagi Pak.
Baik, kita akan mencoba menghubungi kembali kepada Pak Lando. Selamat pagi Pak Lando, apakah sudah mendengar suara kami? Baik, pemirsa, kami akan mencoba hubungi kami lagi dengan Pak Lando tadi yang ada di kawasan Makassar. Kita beralih ke informasi lain. Ini akibat mati mesin di perlintasan kereta api. Sebuah minibus tertabrak kereta di Tambun, Kabupaten Bekasi. Minibus terseret sejauh 1 km dan pengemudinya tewas. Benar nggak sih dari Makassar? Makassar. Peristiwa ini terjadi di perlintasan yang tidak jauh dari stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat minibus yang dikemudikan Rohim bersama anak dan istrinya tiba-tiba mati mesin di tengah perlintasan kereta. Istri dan anak korban berhasil keluar. Sementara korban yang masih berada di dalam minibus meninggal usai tertabrak kereta Argo Sidoro yang datang dengan kecepatan tinggi. Kita bantu untuk mengeluarkan korban, namun untuk informasi anak istrinya itu sudah turun. Namun nggak tahu sampai sekarang saya belum belum ketemu. Mungkin masih di sana, nanti akan kita cari untuk identitasnya. Jenazah korban dibawa petugas ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ternyata ada kejadian serupa juga yang terjadi di Medan. Sebuah mobil ringsek usai tertabrak kereta api angkutan minyak di Medan, Sumatera Utara. Pengemudi di mobil ini selamat, sementara seorang pengendara motor terluka akibat terkena mobil yang terpental. Mas, mobil yang melintas boleh minta tolong earpiece untuk baby nggak? Tiba-tiba tertabrak kereta api angkutan minyak di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya badan bagian belakang mobil ringsek dan menutupi jalan. Pengemudi selamat, namun pemotor yang terkena mobil yang terpental luka parah di bagian kepala. Pengemudi mobil yang melaju dari Jalan Ampera menuju Jalan Budi Kemasyarakatan diduga tak mendengar teriakan peringatan dari warga. Pada awalnya memang pada saat mulai tas di depan sini gak kita peringatin, tapi sepertinya mereka nggak mendengar. Mungkin di musik kaca tertutup sehingga mungkin mengakibatkan kecelakaan tersebut. Kini peristiwa ini ditangani Polsek Medan Barat. Petugas Polantas juga sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita memang melihat berita barusan ini ironis sekali, ada kecelakaan di perlintasan kereta api di Bekasi dan juga Medan ini dalam waktu yang berdekatan. Kecelakaannya persis di perlintasan kereta. Iya, dan ini bukan hanya satu kali terjadi ya Wilson ya, ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan karena palang itu kereta dan juga mungkin ada palangnya tapi ini tidak adanya kepatuhan dari pengguna jalan. Maka Betul. dari itu patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas. Pemirsa, keselamatan tetap harus jadi yang utama. Betul sekali. Pemirsa, kita akan kembali menghubungi Kasubag Humas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolang ini terkait kasus tawuran yang ada di Makassar. Selamat pagi Pak Lando. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ayun. Baik, Pak Lando, kami ingin mengkonfirmasi Pak Lando, apakah benar ini ada kelompok penyusup yang mengikuti iring-iringan jenazah mobil atau memang ini sedang mengantarkan jenazah Pak, kemudian terjadi tawuran? Ya, memang ini kejadiannya pada tanggal 20 Juni hari Senin kemarin, di mana ada rombongan jenazah yang akan diantar ke satu daerah. Namun dalam perjalanan ada terjadi salah paham antara masyarakat di Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga terjadi ada keributan. Tapi dalam hal ini kita sementara melakukan penyelidikan motif terkait insiden tersebut.
Baik Pak Lando, sejauh ini apakah sudah diketahui siapa kedua kelompok ini yang bertikai, Pak? Ya, ini dalam rombongan pengantar jenazah ini kan kadang-kadang ada anak-anak muda yang bergabung dalam rombongan tersebut karena merasa ramai sehingga ikut bergabung. Dan sementara kita dalam melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut, di mana ada 6 orang mengalami luka dan 1 orang mengalami luka memar di kepala, dan saat ini Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan jajarannya telah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku dalam insiden tersebut. Baik, dari keterangan 4 orang terduga pelaku ini sebenarnya motif mereka ini ikut bertikai apa, Pak? Dan apakah benar ini seperti apa kronologinya awal sekali sehingga pertikaian ini dimulai? Ya, inilah polisi sementara mendalami apa motif kejadian tersebut. Karena kita tidak langsung mengatakan mendengar keterangan dari setiap, harus ada seimbang antara masyarakat di lokasi tersebut dengan rombongan pengantar jenazah. Pak Lando, berarti ini kan kerap kali terjadi ya Pak ya, tawuran di sekitar sana. Apakah warga sekitar mengeluhkan bahwa kejadian semacam ini kerap terjadi, dan apakah memang wilayah tersebut diakui rawan tawuran? Dan di mana saja mungkin Pak titik-titiknya yang rawan tawuran di sana? Kota Makassar itu dalam keadaan aman kondusif. Sekalipun memang terkadang terjadi ada masalah oleh aparat kepolisian bekerja sama dengan komponen masyarakat di wilayah tersebut. Untuk rombongan jenazah memang terkadang di Makassar karena euforia dari rombongan pengantar jenazah yang memang terkadang tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas. Seakan-akan bahwa pengantar jenazah itu memiliki hak di jalan raya, padahal banyak pengguna jalan raya yang membutuhkan kelancaran arus lalu lintas. Dan kita sudah himbau juga, kita sudah memberikan fasilitas pengawalan apabila ada rombongan jenazah untuk menghubungi petugas kepolisian agar dikawal sampai ke tempat tujuan daerah atau lokasi pemakaman. Baik, Pak, kami ingin konfirmasi ini sebenarnya seperti apa aturan dari pengantar jenazah ini, Pak? Apakah memang disamakan seperti dalam kondisi mengantar pasien dalam waktu gawat darurat, atau mungkin berbeda, Pak? Karena mungkin mengantar jenazah yang dikejar hanyalah waktu seperti itu, hanya untuk memakamkan. Apakah ini bisa disamakan prioritasnya ketika di jalanan, Pak? Ya, memang rombongan pengantar juga sama haknya. Cuma terkadang ada anak-anak muda yang seakan-akan membeli hak istimewa di jalan raya ketika mengantarkan jenazah. Tidak mematuhi aturan lalu lintas, melanggar lalu lintas, dan saat ini kita selalu mengedukasi warga masyarakat untuk selalu tertib di jalan raya jenazah. Karena kadang-kadang memang dikeluhkan oleh masyarakat dan pengguna jalan raya lainnya. Pak Lando, jika kedepannya ini ada masyarakat yang ingin juga diberikan pelayanan dalam bentuk pengamanan jenazah, ini bagaimana Pak mungkin caranya bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Ya, kita sudah memberikan layanan telepon untuk dihubungi masyarakat yang membutuhkan pengawalan kepolisian, baik mengantar jenazah atau orang sakit ke tempat tujuan, agar terjadi kelancaran, tidak mengalami kemacetan di jalan raya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Lando atas informasinya. Kita harapkan memang kalau ketika mengantar jenazah ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan dan juga mungkin untuk melanggar lalu lintas di jalanan. Terima kasih Pak Lando telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Ya, amin. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai 3 kawanan begal terekam kamera CCTV menyerang sebuah warung kelontong di kawasan Jalan Citra, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi.